Oke, sahabat Dai, setelah dari pengukusan kita masuk ke sini ke bagian cetakan. Nah, ini nanti kan setelah dikukus ya, jadi seperti ini. Kalau udah dikukus nanti dimasukin ke sini, dimasukin ke sini, jadi dia keluar mie di sini. Terus setelah itu kita gulung. Setelah digulung kita cetak di situ, diurai, dilipat. Setelah dilipat baru kita masuk ke oven. Wah, ini udah jadi nih Sobat Dai. Tadi kita udah ngeliat proses pembuatannya ya, dari singkong. Ya. Kulitnya dikupas, dicuci, dipotong, jemur, ditepung, diayak sampai dikukus dan cetak jadi kayak gini Pak ya? Ya. Kali ini kita balik lagi nih ke kelompok Tani Setia yang ada di Bogor ya, tepatnya di Desa Cikarawang. Dan di sini kita kembali mau melihat bagaimana proses pengolahan singkong-singkong. Dan tentunya kita sudah bersama Pak Ujang lagi nih. Nah tuh Pak Ujangnya tuh. Halo Pak Ujang. Halo sahabat Dai, kita ketemu lagi ya. Iya nih Pak Ujang. Wah, ini lagi ngeliat-ngeliat kebun singkong nih Pak. Iya, ini lagi ngontrol di usianya. Nanti kan buat singkong tuh ada yang buat plastik, ada yang buat makanan, ada tepung tapioka, ada tepung mokap ya. Nah ini nanti cocoknya untuk tepung mokap. Oke, karena ini masih kecil-kecil nih Pak ya kalau ini ya. Baru usia 8 bulan. Jadi 1 bulan lagi ini baru dipanen. Wah, berarti kalau usia panen singkong tuh biasanya berapa lama sih Pak? 9 bulan. 9 ya? Jadi 9 bulan. Jadi untuk konsumsi itu 9 bulan. Kalau untuk tapioka itu bisa di 11 bulan. Wah, mantap. Ya. Kalau kemarin kita ngelihat proses pembuatan singkong jadi plastik biodegradable ya, yang ramah lingkungan. Sekarang mau buat apa lagi nih Pak? Ya, nanti kita hari ini mungkin akan produksi tepung mokap. Tepung mokap itu nanti sampai ke hilir jadinya menjadi mie mokap. Oh, bisa jadi mie Pak? Iya. Wah, kita penasaran pengen ngelihat prosesnya. Boleh nggak nih Pak kita dikasih lihat? Oke, nanti kita ke tempat produksi. Oke, let's go! Sahabat Dai, selamat datang di kelompok Tani Setia. Kita hari ini tentu akan setelah panen nanti kita mengupas singkong, setelah dikupas nanti dicuci, setelah dicuci nanti dipotong-potong karena ini peruntukannya untuk bikin mokap. Oke, jadi kalau kemarin kita juga ngeliat prosesnya ya Pak, ternyata awalnya sama, cuman prosesnya yang dibedain ya Pak ya? Betul, posisi yang beda nanti ada, kemarin itu kan ada tapioka, sekarang ada mokap. Mokap itu untuk apa sih? Nah, mokap itu nanti untuk mie. Tapi selain untuk mie, biasa tuh tepung mokap untuk apa aja sih Pak? Untuk makanan kayak brownies, kue-kuean kering, egg roll, menggoyang masyarakat itu juga bisa. Wah, banyak ternyata Pak ya, untuk pangan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya banyak sekali keunggulan singkong ya, bisa untuk pangan, bisa untuk plastik biodegradable juga ya Pak ya? Betul, jadi singkong ini memang beberapa macam kebutuhan, macam manfaat, dan singkong ini juga memang gluten free. Jadi kalau dibuat tepung, dikonsumsi sama anak-anak autis, orang autoimun, nyaman sekali. Wah, mantap. Dan itu pun juga kita sekaligus membantu para petani singkong ya Pak ya? Betul, karena kelompok Tani Setia itu tanggung jawab bagaimana petani singkong ini bisa hasilnya diserap dengan baik oleh kelompok atau pasar gitu kan. Hingga mereka menanam singkong pun punya kelebihan yang lebih daripada yang lain. Wah, mantap sekali, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong Pak, biasanya ini dalam 1 hari berapa banyak singkong yang dipanen? Kita tidak setiap 1 hari, tapi seminggu 2 atau 3 kali. Karena disesuaikan, kita panen hari Senin atau hari Selasa itu 2 ton. Nah, nunggu penjemuran. Kalau penjemuran 3 hari udah selesai, maka kita panen lagi.
Wah mantap. Jadi abis itu nanti ibu-ibu sini tuh yang mengupas kulitnya, mencuci dan dipotong-potong tuh Pak ya? Betul. Jadi kita tidak ada karyawan di sini tapi menggunakan masyarakat. Oh, Jadi masyarakat siapapun nanti yang nganggur di lingkungan maka kita tarik untuk bisa ngupas singkong, nyuci singkong. Karena kita bayar tiap mereka kerja. sumber dayanya pun dari warga-warga di daerah sini ya? Betul, kita ini menggunakan petani lokal, petani sekitar, juga tenaganya tenaga sekitar. Jadi bagaimana di sekitar kelompok tani setia itu ada kehidupan yang memang sedikit meningkat lah. Itu tujuannya. Luar biasa, jadi semua seni gotong royong. Kalau untuk singkongnya tuh Pak ya setelah dipotong-potong tuh bisa menghasilkan berapa banyak Pak yang akan digunakan untuk bikin tepung mokaf? Ya, misalkan kita potong-potong singkong atau panen singkong 1 ton. Maka nanti kita potong-potong menjadi 250 kilo. Wah, 250 kilo. Nanti kalau sudah dipotong itu akan diapain Pak? Nah, setelah dipotong-potong nanti kita jemur. Oh, oke. Jadi jemur nanti seperti keripik, bahan keripik. Maka kita nanti lihat yang sedang kita jemur, ya kan. Nanti setelah jemur kita kering, setelah kering nanti kita tepung. Setelah tepung kita ayak, baru kita buat bikin mie. Wah, kalau gitu kita lihat yuk proses selanjutnya nih. Let's go Pak Ujang. Yuk. Ya, sahabat Dai, tadi kita udah ngelihat ngupas sama nyuci ya. Terus dipotong-potong kan. Nah, ini dipotongnya seperti ini. Jadi hampir seperti keripik ya. Ini namanya chip. Beda, ada gaplek, ada chip. Kalau gaplek tuh singkong yang dipotong-potong doang, besar-besar kayak gini. Tapi ini untuk chip, untuk tepung mokaf. Nah, ini yang udah kering, nanti kita tepung ya. Nanti kita tepung, setelah tepung nanti kita diayak, kita produksi menjadi mie. Oke, ini berarti tipis-tipis ya Pak ya potongnya ya? Ya, kenapa harus tipis begini? Karena kalau untuk tepung itu bukan ngambil patinya, tapi kita mengurangin patinya. Dan kita juga membuang cyanida. Terus melunakkannya juga serat. Singkong itu seratnya banyak sekali. Maka dikurangi seratnya, dibuang cyanidanya, dikurangi patinya. Jadi fungsinya sama dengan tepung-tepung lain. Wah, dan ini dijemurnya berapa lama ini Pak? Kalau mataharinya bagus, ini 3 hari kering. Tapi kalau agak redup bisa 4 sampai 5 hari. Tapi dia nggak boleh langsung kena matahari Pak ya? Boleh langsung, tapi kan kalau matahari agak risih ya. Kalau di hutan begini ada burung terbang apa gitu kan. Oh, jadi biar lebih aman ya Pak ya? Ya, lebih aman, jadi lebih menentukan syarat amannya pangan ya. Walaupun nanti ada hujan juga tetap di sini dia aman. Wah, oke deh kalau gitu mari kita lihat proses selanjutnya nih Pak. Setelah ini nanti kita lihat penepungannya. Oke, let's go Pak Ujang. Sahabat Dai, tadi kita udah ngelihat dijemur, ya kan? Terus sekarang dimasukin ke gentong. Kenapa sih harus kita simpan di gentong? Karena biar tetap aman dan nanti dia tidak lembab gitu kan. Jadi lebih aman, lebih bersih gitu kan. Nanti kan dia ditutup seperti ini, nanti ditutup. Nah, disimpan jadi kita ada nama mokaf, ada nama ubi karena kan di sini ada tepung ubi dan tepung mokaf. Oh, jadi stoknya dia biar bersih dan higienis gitu ya? Betul. Satu gentong ini bisa 20 kiloan. Oke. Nah sekarang ini mau diapain nih Pak? Kita akan ada penepungan ya. Selanjutnya kita akan lihat tepung. Setelah tepung nanti kita diayak baru kita diproduksi. Oke deh kalau gitu, let's go. Ya sahabat Dai, kita sekarang masuk ke proses penepungan ya. Yang tadi udah kering masuk ke gentong. Nah sekarang kita masuk ke penepungan. Ini namanya mesin penepungan ya Pak ya? Ya, nah ini dismill namanya, untuk penepung. Dan di sini udah ada, di dalamnya udah ada mesh yang memang meshnya di 60. Oke, jadi tadi nanti kayak semacam mencacah dan hasilnya jadi tepung ya Pak ya? Ya, nanti setelah ini ditepung nyaris seperti tepung-tepung biasa halus.
Cuman setelah ditepung di sini tentu meshnya kurang halus, nanti kita melakukan pengayakan. Oh, oke. Ini untuk penepungannya sendiri biasa berapa lama, Pak? Untuk tepung ini, mesin ini kuat 500 kilo per hari. Pengerjaannya biasa sampai ini, Pak, ada seharian tuh. Ya, biasa kita mulai kalau nepung itu jam 8 sampai jam 4. Dan hasilnya tuh udah jadi tepung ya, Pak ya? Ya, nanti hasilnya jadi tepung. Kalau udah jadi tepung tuh diapain lagi tuh, Pak? Ya, nanti kalau udah jadi tepung, nanti ada kita simpan di gentong ini. Nah, kalau kita mau pakai, misalkan konsumen butuhnya berapa mesh, baru kita ayak. Oke, jadi masuk ke gentong lagi untuk penyimpanannya ya? Penyimpanan setelah ditepung, karena tidak berarakan ya. Oke, kalau gitu kita lihat bagaimana proses penghalusannya di sini, Pak ya. Oke, kalau gitu, let's go, Pak. Ya, sahabat Dai, kita mulai pengayakan. Kenapa harus ada pengayakan? Karena ini ada mesh yang harus lebih halus. Ya, sahabat Dai, ini hasil pengayakannya. Ini bisa untuk konsentrat, ini karena yang kasarnya, yang seratnya. Karena kalau untuk dibuat makanan ini kurang baik ya. Artinya kurang mengembang kalau terlalu kasar. Maka kita ayak hingga hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi lebih halus. Seperti kita megang tepung-tepung lainnya. Oke. Kalau udah halus seperti ini, baru kita bisa buat olahan, kue-kuehan, dan sampai ke mie. Udah jadi buat tepung pangan ya, Pak ya? Ya, jadi untuk pangan. Inilah pangan lokal, makanan yang dibuat dari tepung singkong, ditanam oleh petani kita, dikonsumsi juga untuk kita. Dan ternyata nggak cuma bisa dibuat jadi berbagai produk, tapi juga bisa dibuat jadi berbagai pangan ya, Pak ya? Betul. Dan untuk mesinnya ini berarti langsung tuh, Pak ya? Langsung keluar tadi ya, Pak ya? Betul, karena ini langsung terpisah ya. Yang halusnya turun ke bawah, yang kasarnya di sini. Oke. Jadi ditinggal kasarnya. Oke, jadi yang kasarnya pun masih bisa digunakan lagi, Pak ya? Bisa untuk pakan ternak atau obat nyamuk bisa. Oh, bahkan bisa buat obat nyamuk, Pak? Bisa, karena obat ini kita tinggal cetak aja, nanti dibakar menjadi wangi dan nyamuk akan kabur. Oke, kalau gitu habis ini tuh diapain tuh, Pak? Nah, dari ini nanti kita bawa ke bawah ke tempat produksi. Kebetulan hari ini Pak Ujang mungkin akan membuat mie ya. Oke, Pak Ujang, nggak sabar nih pengen cobain mie yang terbuat dari tepung singkong. Oke, kita lanjut sahabat Dai. Oke, let's go. Sahabat Dai, kita tadi udah melihat proses dari mulai kebon, pengupasan, terus penyucian, sampai pengeringan, dan sampai penepungan. Dan inilah di tempat itu tempat proses pembuatan mie. Ya, kita ini ada ditimbang dulu, kita timbang 1 kilo, terus diadonin. Nanti setelah diadonin ditambah air ya, sampai kalis, nanti baru dikukus. Ya, jadi setelah dikukus kurang lebih 25 menit, nanti kita masuk ke pencetakan. Oke, jadi dia harus dikukus ya, Pak ya? Ya, karena harus dibuat setengah matang dulu. Oh gitu, nanti dia tuh jadi kayak apa tuh Pak? Kayak kue gitu bentuknya? Jadi kayak mie umumnya, mie lain. Oke. Jadi ditunggunya sampai kurang lebih 25 menit nih. Ya, lebih 25 menit dikukus sampai dia ada sedikit matang, ya kan? Nanti kita masuk ke proses ke pembuatan mie-nya, ke mesin mie-nya. Nah itu untuk ini berapa kilo Pak yang sedang direbusnya dikukus? Kita produksi biasanya 25 kiloan. Oh, nanti dia akan menghasilkan berapa banyak mie itu kira-kira? Kalau 25 kilo itu sekitar 300 piece. Wow, banyak sekali ya. Ya. Wah, jadi nggak sabar nih kita pengen lihat bagaimana prosesnya setelah dikukus. Iya. Oke sahabat Dai, setelah dari pengukusan kita masuk ke sini ke bagian cetakan. Nah ini nanti kan setelah dikukus ya, jadi seperti ini. Kalau udah dikukus nanti dimasukin ke sini, jadi dia keluar mie di sini. Terus setelah itu kita gulung, setelah digulung kita cetak di situ, diurai, dilipat. Setelah dilipat baru kita masuk ke oven.
Wah, ternyata begitu proses pembuatan mie instan ya Pak ya? Betul. Wah, ternyata panjang nih prosesnya nih. Lumayan panjang prosesnya, maka ini tidak bisa ribuan piece karena kapasitas mesin dan tenaga kerja juga memang prosesnya yang panjang. Berarti untuk pencetakan supaya jadi mie keriting itu manual ya Pak ya? Semi manual. Oh, Manual memang kita hanya digulung di sini aja, di sini menggunakan tangan, setelah rapi baru dimasukin ke oven. Wah, dan di oven itu berapa lama Pak? Di oven itu 4 jam. Wah, lama sekali ya. Iya, betul. Karena biar keringnya sempurna, kalau kurang kering nanti dia akan mudah berjamur. Jadi begitu prosesnya ya. Ya. Ini mie instan yang dibuatnya dengan effort nih. Tadi dari kita ke sawah ya Pak ya? Betul. Ke tempat kebun singkong ya Pak ya? Betul. Jadi sahabat Dai, singkong itu bukan hanya untuk direbus dan digoreng menjadi keripik. Berbagai macam olahan. Yuk kita kembangkan singkong ini menjadi produk-produk olahan yang sehat dan tidak membuat efek ya. Jadi singkong itu bisa jadi tepung singkong, bisa jadi tapioka. Kalau orang bilang sagu biasanya, padahal tapioka itu. Jadi tepung singkong, tepung mokap dan tepung tapioka. Tapiokanya untuk kesana untuk pencampur makanan dan mokapnya untuk bahan makanan gitu kan. Untuk kue-kuean seperti ada di sini bisa bikin kue apa aja. Semoga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, pencipta televisi Dai ada manfaatnya, bisa berkolaborasi atau membuat makanan dari tepung singkong itu. Jadi kalau petani kita tadi singkong habis panen mau diapain bingung, ya itulah diproses membuat tepung. Wah, mantap sekali. Kita juga nggak sabar nih Pak ya, pengen ngeliat bagaimana sih ini hasil mie instannya ketika sudah selesai dipanggang nih Pak. Kita tungguin dulu nih Pak ya. Kita sudah melalui proses mie itu di oven. Jadi ini kita akan angkat di oven. Ya. Wah, udah jadi nih Pak ya. Jadi dia sampai kering. Karena mie ini tidak melalui proses penggorengan atau apa, tapi pengopenan. Jadi aman seperti ini dan ini bisa bertahan 1 tahun. Wah, tanpa pengawet ya Pak ini tanpa Pak ya? pengawet, tanpa pewarna. Jadi pure dia. Warnanya putih dari tepung itu tadi. Wah, ini udah jadi nih Sobat Dai. Tadi kita udah ngeliat proses pembuatannya ya, dari singkong, kulitnya dikupas, dicuci, dipotong, jemur, ditepung, diayak, sampai dikukus dan cetak. Jadi kayak gini Pak ya? Ya, jadi nanti kita kemas seperti ini. Nanti di pasarannya beredarnya seperti ini. Jadi kita masuk, ini nanti ada bumbunya, bumbu soto, bumbu mie goreng. Kita ada 2 varian bumbu. Nah, nanti kita ada seperti ini. Wah, berarti ini tinggal di packagingnya aja nih Pak ya? Ya, betul, tinggal packaging. Wah, kalau gitu boleh nggak nih Pak? Sahabat Dai bantu packagingnya nih Pak. Oke, siap. Nanti kita lihat packagingnya ya. Oke, let's go. Oke, sahabat Dai, waktunya kita akan packing ya. Mie tadi yang udah kita bersih, udah kering, nah maka kita akan disilang di sini. Wah, itu udah jadi siap didistribusikan ya Pak ya? Ya, ini bisa langsung kita kirim ke pemesannya. Wah, keren-keren. Ini sudah dijual kemana saja nih Pak? Kebetulan kita masih pre-order, jadi ya kita produksi memang belum masuk ke toko-toko, tapi pre-order. Jadi setiap ada pemesan 200-300 piece, kita produksi, baru kita kemas langsung kirim. Wah, ini dia nih ya, mie instan pangan lokal asli dari Desa Cikarawang sini Pak ya? Ya, betul. Ini adalah alhamdulillah karya anak-anak Desa Cikarawang.
Wah. Dan ini alhamdulillah mie-nya jadi lebih gini dan diproduksi dari pangan lokal. Dan ini benar-benar gluten free. Wah. Jadi nyaman untuk anak-anak autis, autoimun, diet, diabetes. Gitu. Wah, karena free gluten tadi Pak ya? Ya, gitu. Boleh nggak nih Pak kita cobain bareng nih Pak mie Iya. instannya nih Pak? Oke, nanti kita coba kita masak ya. Oke, kalau gitu. Oke, sahabat Dai, kita tadi udah mulai masak ya. Dari mulai produksi sampai bikin mie dan sekarang udah jadi mie-nya. Seperti apa mie-nya? Ya, seperti ini. Sama seperti mie biasa. Terus ini kalau kita makan enak banget, kenyang dan lentur gitu. Oh, Jadi di tenggorokan tuh lentur langsung plak gitu. jadi ini nggak kayak mie instan tapi justru kayak ramen ya Pak ya? Karena iya, dan ini tidak mudah bengkak. Jadi walaupun kita simpan ada beberapa menit, biasanya sampai setengah jam, strukturnya tetap seperti ini. Wah, jadi dia nggak mekar ya? Tidak mekar, dia tidak berubah. Padahal nih mie buatan lokal tapi seenak ini ya Pak ya? Ya, karena ya memang bahan bakunya juga memang cukup jenis. Tadi kita produksinya, kehalusannya, dan campurannya juga benar-benar ditakar dengan baik gitu kan. Jadi kalau matangnya sempurna seperti mie biasa. Wah, Ya. mantap. Ngomong-ngomong tapi kelompok tani setia ini sudah mulai dari sejak kapan sih Pak? Kalau kelompok tani itu kita dapat kepercayaan dari masyarakat sini. Saya sebagai ketua kelompok tani 2008. Jadi penerus kedua. Bagaimana petani di kita itu punya hilirisasinya, gitu kan? Tadinya padi, terus sekarang singkong. Nah, singkong ini kalau harganya lagi murah kan petani merugi. Iya. Nah, kita sebagai ketua kelompok tani maka harus mencari solusinya. Dan alhamdulillah gabungan kita dengan para peneliti hingga jadilah ini. Wah, jadi singkong ya Pak ya? Ya. Semuanya serba singkong. Betul. Tapi apa nih Pak harapannya Pak untuk kelompok tani setia ini ke depannya? Terutama soal menanam singkongnya nih. Ya, tentu kita terus budidaya singkong dengan singkong yang organik juga karena untuk produk ini, dan harapan kami itu semoga mie ini tetap disukai di masyarakat luas. Sebab gini, kalau kita memakan mie-nya Simiko atau mie singkong, hingga yang kita bantu adalah UMKM dan petani yang ada di Indonesia. Wah, mantap sekali, luar biasa. Semoga semakin maju Pak ya untuk para petani, khususnya juga yang ada di kelompok tani setia di desa ini Pak ya. Ya, amin. Terima kasih. Semoga apa yang hari ini kami sampaikan bermanfaat buat sahabat Daai di seluruh Indonesia. Dan boleh dikomen nanti ke Daai itu sendiri kalau memang ingin berkunjung ke kelompok tani setia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Dadah Pak. Ya.